hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan limpahan rahmat, hikmat, dan pertolongannya pada kesempatan ini kita kembali dipertemukan dalam kajian ilmiah Islam Rupo, yaitu kajian rutin 2 pekanan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, kami mengucapkan jazakumullah khairan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan bergabung dalam kajian online Ruko pada kesempatan kali ini. Semoga niat-niat kita, setiap langkah kita untuk menghadiri majelis ilmu ini dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan, menjadi sebab bertambahnya ilmu yang bermanfaat, bertambahnya keimanan kita, serta menjadi jalan bagi kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan bersama-sama menyimak pembahasan yang sangat penting dalam perkara akidah kita, dengan tema yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Sebuah tema yang mengajak kita untuk kembali memahami salah satu rukun iman, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah pada Rasul dan diturunkan kepada Rasulnya. Dan insya Allah materi yang sangat penting ini akan disampaikan oleh guru kita, Ustaz Andrianto Samsudin LC Hafizahullah. Semoga Allah memberikan kepada beliau kesehatan, kemudahan serta keberkahan dalam menyampaikan ilmu, dan semoga kita semua diberikan hati yang lapang untuk menerima kebenaran, diberikan kemampuan untuk memahami ilmu yang disampaikan oleh beliau, serta diberikan taufik untuk mengamalkannya. Sebelum kita memasuki materi kajian, kita mohon kepada Allah agar majelis kita sore hari ini diberikan keberkahan dan menjadi majelis yang diridhoinya. Allahumma anfa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Semoga kajian kita pada hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Selanjutnya mari kita simak bersama kajian iman kepada kitab-kitab Allah. Kami persilahkan kepada Ustadz Andrianto Syamsuddin untuk waktu dan tempat. Tafadhol Mazkur ya Ustadz. Jazakallah khair, barakallahu fikum. Assalamualaikum. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kaum muslimin, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala beserta kajian online pada sore hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan rahmat karunia yang diberikan, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, dan nikmat kita bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, mengabdi kepadanya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka ketika seseorang dimudahkan oleh Allah untuk beribadah, maka itu adalah nikmat yang paling besar. Itu adalah kenikmatan yang paling besar yang harus selalu kita syukuri dan berdoa terus untuk bisa diistiqomahkan dalam ketaatan. Dan di antara nikmat itu adalah Allah berikan kita kemudahan untuk belajar, ya, menuntut ilmu, dan diberikan kita kesadaran untuk itu, ya. Betapa banyak kaum muslimin, ya, Allah belum berikan kemudahan, ya, dan tidak diberikan jalan atau belum diberikan kesadaran. Ya, maka kita selalu minta kepada Allah, semoga Allah berikan kita kemudahan untuk belajar. Dan ini adalah doa yang harus selalu kita baca, ya. Doa minta ilmu bermanfaat. Ya, dan ini adalah doa yang diajarkan Nabi SAW kepada para sahabat. Ya, doa kepada Allah untuk diberikan ilmu yang bermanfaat. Dan pelajaran kita pada sore hari ini adalah melanjutkan tema pembahasan kita dari pertemuan kita sebelumnya, yaitu mengenal tentang arkanul iman, ya, mengenal tentang pokok-pokok keimanan, rukun iman yang 6, yang merupakan satu pondasi yang harus diimani oleh setiap muslim, dan tidaklah seseorang sempurna imannya kecuali kalau dia mengimani semua rukun iman ini. Dia mengimani semua rukun iman ini. Dan kemarin kita sudah tuliskan beberapa kaidah tentang rukun iman. Di antaranya adalah ketika seorang
beriman atau mengaku beriman kepada Allah, kepada kitab, ya, dan rukun iman, maka seseorang harus mengimani semua cakupannya. Dia tidak boleh imannya seseorang kepada rukun yang 6 ini iman yang sifatnya parsial, ya. Artinya dia beriman kepada sebagian dan tidak beriman kepada sebagian yang lain, maka tidak boleh. Begitu juga di setiap rukun harus kita imani secara sempurna. Ya, misalnya ketika kita beriman kepada Allah, kita harus mengimani, ya, apa saja poin-poin yang harus kita yakini terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang sudah kita pelajari. Beriman kepada malaikat, apa yang harus kita imani terkait malaikat. Begitu juga iman kepada Alkitab dan seterusnya dari rukun iman yang 6. Ya, maka di antara usaha kita untuk sempurna dalam bab ini adalah kita mempelajarinya dan berusaha kita untuk menambah ilmu kita terkait hal ini, tentu berdasarkan dalil-dalil yang sahih dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan pembahasan kita sampai di rukun iman yang ketiga, ya. Rukun iman yang ketiga, al-iman bil kutub, ya. Nabi SAW dalam hadis yang sahih, hadis Jibril, ya, diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab, ketika ditanya mal iman, kata Nabi SAW, antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikatnya, dan engkau beriman kepada kitab-kitabnya. Engkau beriman kepada kitab-kitabnya. Baik, iman kepada Alkitab. Yang dimaksud dengan iman kepada Alkitab adalah kita meyakini tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Bukan satu kitab saja. Maka rukun iman kita yang ketiga bukan al-imanu bil kitab, tapi al-imanu bil kutub. Ya, jamak dari kitab adalah al-kutub. Dan ini adalah rukun. Sehingga seseorang harus beriman kepada semua kitab yang diturunkan. Allah berfirman, ya, dalam surah Asy-Syura ayat 15, wa qul amantu bima anzalallahu min kitab. Katakanlah, saya beriman dengan apa yang Allah turunkan dari Alkitab. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 136. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl. Hai orang beriman. Allah di sini menyuruh orang beriman. Ketika dipanggil orang beriman, lalu kata Allah, aminu. Berimanlah kalian. Kata para ulama, di sini Allah memanggil orang beriman, lalu disuruh lagi untuk beriman. Maknanya adalah bagaimana seseorang yang sudah beriman kepada Allah untuk terus istiqomah dalam keimanannya dan terus menambah dan menyempurnakan terkait hal-hal yang diperintahkan dalam bab iman. Nah, inilah motivasi kita kenapa kita harus belajar tentang rukun iman, karena Allah yang perintahkan. Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, aminu, berimanlah kalian kepada apa? Billahi, berimanlah kalian kepada Allah. Wa rasulihi, berimanlah kalian kepada rasulnya. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, dan berimanlah kalian kepada kitab yang telah diturunkan kepada rasulnya, itu Al-Qur'an. Wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan berimanlah kalian kepada kitab yang diturunkan dari sebelum ini, itu dari sebelum Al-Qur'an. Ya, maka di sini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala seseorang untuk beriman kepada Alkitab. Ya, dan ini adalah ijma' semua ulama kita bahwasanya iman kepada al-kutub, ya, kitab-kitab yang diturunkan adalah salah satu rukun yang 6 yang seseorang, ya, kalau mengingkarinya kafir. Seseorang mengingkari Alkitab kafir. Dan ini adalah firman Allah surah An-Nisa ayat 136. Allah berfirman, "Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Siapa yang kafir kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya dan rasulnya dan hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Ya, kalau tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh, ya, berarti dia kafir, tidak beriman kepada Allah. Bahkan disebutkan dalam surah Ghafir ayat 70 sampai 72 ancaman khusus bagi orang yang ingkar kepada Alkitab. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina kadzdzabu bil kitabi wa bima arsalna bihi rusulana fasawfa ya'lamun. Orang-orang yang mendustakan Alkitab. Ya, Alkitab di sini adalah Al-Qur'an. Wa bima arsalna bihi rusulana, dan mendustakan kitab-kitab yang telah kami turunkan kepada rasul-rasul kami. Berarti mendustakan Al-Qur'an dan kitab-kitab sebelumnya. Apa kata Allah? Fasawfa ya'lamun.
niscaya mereka akan mengetahui akibatnya. Bagaimana akibatnya? Idil aghlalu fi a'naqihim wasalasilu yushabun. Tatkala belenggu berada di leher mereka, wasalasil dan rantai-rantai diikatkan kepada mereka, fil hamimi thumma fin nari yusjarun, kemudian mereka ditarik ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dengan api jahanam. Ya, ini adalah ancaman yang sangat keras ya dalam Al-Qur'an terhadap orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an secara khusus dan mendustakan kitab-kitab yang diturunkan dari sebelum Al-Qur'an. Baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-imanu bil kutub, beriman kepada kitab-kitab. Maka perlu kita mengenal apa itu al-kutub, apa itu al-kitab, ya. Sehingga seorang harus disuruh beriman kepada itu. Al-kutub, ya, jamak dari al-kitab adalah as-suhuf, ya, lembaran-lembaran yang mengumpulkan firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada rasul-rasulnya. Nah, ini definisi Alkitab. Jadi kita pahami, dia adalah lembaran yang mengumpulkan kalamullah, ya, firman Allah yang diturunkan kepada rasul-rasulnya di muka bumi, baik melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam atau yang Allah tuliskan langsung dan turunkan langsung dalam bentuk lembaran-lembaran. Ya, ini definisi Alkitab. Maka dari sini bisa dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya penurunan Alkitab ada dalam dua bentuk, ya. Alkitab diturunkan dalam dua bentuk. Pertama adalah yang diturunkan melalui perantara, ya, perantara wahyu. Perantara wahyu. Seperti apa? Seperti Al-Qur'an, diturunkan melalui perantara wahyu. Ya, siapa yang menurunkannya? Itu perantara adalah malaikat Jibril yang ditugaskan menyampaikan wahyu. Allah berfirman dalam hal ini, ya, dalam surah An-Nahl ayat 102, afwan. Qul nazzalahu ruhul kudus. Katakanlah, ya, Al-Quran ini telah diturunkan oleh Ruhul Kudus, yaitu Jibril. Min rabbik, dari Rabbmu, bil haqqi, dengan hak. Ya, ini dalil bahwasanya penurunan Alkitab yang pertama adalah melalui perantara wahyu. Dan insya Allah nanti kita akan sebutkan sekilas tentang bentuk-bentuk wahyu yang sampai kepada para nabi dan rasul. Bagaimana bentuk wahyu yang disampaikan kepada mereka, ya. Nah, bentuk Alkitab kedua adalah yang Allah turunkan langsung dalam bentuk lembaran. Dan ini khusus untuk satu kitab saja yang dinyatakan dalam Al-Quran, yaitu At-Taurat. Yaitu Taurat. Jadi Taurat itu diturunkan bukan melalui perantara wahyu, tapi langsung Allah berikan, ya, dalam bentuk lembaran-lembaran kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, Allah berfirman tentang hal ini dalam surah Al-A'raf ayat 145. Ya, wa katabna lahu fil alwah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan telah kami tuliskan untuk Musa fil alwah, ya, dalam lauhun. Ya, lauhun artinya dalam lembaran-lembaran suhuf. Min kulli syai', segala sesuatu, mau'izatan, sebagai pelajaran, wa tafsilan di kulli syai', dan penjelasan bagi segala sesuatu. Fakhudha biquwwah, ya, maka ambillah Taurat ini dengan, ya, kuat, ya, peganglah dengan kuat. Nah, ini dalil bahwasanya Taurat diturunkan itu langsung diturunkan, ya, dalam bentuk lembaran suhuf, ya, bukan melalui perantara wahyu, ya. Baik, kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sebutkan bahwasanya wahyu yang diturunkan melalui para nabi dan rasul itu ada beberapa bentuk, ya. Dan ini kita melenceng sekelas, tapi sebagai ilmu untuk kita bagaimana wahyu itu turun, ya, kepada para nabi dan rasul. Maka disebutkan dalam Al-Quran, Asy-Syura ayat 51, bentuk wahyu sampai kepada para nabi dan rasul. Allah berfirman, "Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhiya bi itsnihi ma yasha'u innahu aliyyun hakim." Dan tidak mungkin bagi seorang manusia, ya, manapun, dia bisa berbicara dengan Allah. Tidak mungkin seseorang manusia bisa berbicara dengan Allah. An yukallimahullah, berbicara langsung dengan Allah. Ya, artinya tidak mungkin seorang manusia bisa berbicara langsung dengan Allah berhadap-hadapan. Illa wahyan, kecuali pertama dengan perantara wahyu. Au mi wara'i hijab, atau di belakang hijab tabir. Au yursila rasulan, atau
dikirim seorang rasul dari malaikat itu Jibril, fayuhiya biizni. Lalu Jibril tadi, malaikat tadi menyampaikan wahyu. Ya, ma yasha'u, dengan izin Allah sesuai apa yang dia kehendaki. Innahu aliyun hakim, sesungguhnya Allah maha tinggi dan maha bijaksana. Maka dari surat ini, ayat ini kita dapat simpulkan bahwasannya para nabi dan rasul itu bisa menerima wahyu dalam 3 bentuk, dan ketiga bentuk ini dialami oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah dalam bentuk wahyu. Ya, wahyu yang maksudnya di sini adalah dalam bentuk ilham. Ya, sesuatu yang langsung ditanamkan ke dalam dada para nabi dan rasul. Dan para nabi dan rasul langsung mengingatnya dan menghafalnya. Itu namanya istilahnya wahyu atau ilham. Termasuk dalam bab ini adalah ru'ya as-salihah, mimpi yang benar. Ya, maka ini masuk ke dalam bab al-wahyu, ya. Sesuatu yang diilhamkan, yang ditanamkan, yang dikirimkan langsung kepada para dada para nabi, ya, dan langsung mereka hafal, ya. Ya, seperti mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, disuruh menyembelih anaknya Ismail, ya, dan beliau mengimaninya, ya, karena ru'ya salihah, bagian dari wahyu, bagian dari wahyu. Dan Nabi SAW ya sering, ya, juga mengalami hal ini. Bahkan disebutkan dalam riwayat Ibunda Aisyah bahwa yang pertama-tama yang didapat dari Nabi SAW adalah ilham, ya, atau mimpi, sesuatu yang dilihat dari mimpi. Ya, ini diantara tanda kenabian. Ya. Yang kedua, di antara bentuk wahyu yang sampai kepada Nabi dan Rasul adalah Allah berbicara langsung kepada nabinya, tapi di belakang hijab, ya. Ya, di belakang hijab, tanpa melalui perantara. Dan ini juga dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW dan Nabi Musa alaihissalam. Ya, dua nabi yang terkenal berbicara langsung dengan Allah. Pertama Nabi Musa, dan yang kedua adalah Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Musa disebutkan dalam Al-Quran. Ya, di antaranya surat An-Nisa ayat 164. Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Musa takliman, benar-benar berbicara. Artinya Nabi Musa mendengar, ya, dan Allah langsung mengajak Nabi Musa berbicara. Tapi di belakang hijab, di belakang tabir, karena tidak mungkin manusia bisa melihat Allah ketika di dunia. Dan demikian Muhammad SAW mengalami ini juga ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi menerima perintah sholat, itu Nabi berbicara dengan Allah langsung di belakang hijab. Ya, sehingga sahabat bertanya, apakah engkau melihat Rabbmu ketika itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, nurun anna arahu. Ya, cahaya, ada cahaya yang membatasi. Ya, sehingga aku tak bisa, bagaimana mungkin aku bisa melihatnya. Ya, maka inilah pendapat yang kuat bahwasanya Nabi itu bisa berbicara dengan Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala di belakang tabir. Dan yang ketiga adalah melalui perantara malaikat Jibril, ya. Dan ini yang paling sering yang dialami oleh para nabi dan rasul termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu malaikat Jibril menyampaikan firman Allah kepada para nabi, ya, melalui perantara. Dan Al-Quran secara khusus tidaklah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui dengan cara yang ketiga ini saja. Artinya Nabi tak pernah menerima Al-Quran, ya, melalui mimpi, tidak. Atau Allah berbicara langsung dengan Nabi, tidak. Tapi semua ayat Al-Quran sampai kepada Nabi Muhammad SAW itu melalui malaikat Jibril, melalui perantara malaikat Jibril. Sehingga firman Allah Subhanahu wa taala dan An-Nahl ayat 102 yang tadi kita sebutkan, Qul nazzalahu ruhul qudusi mir rabbik. Katakanlah Al-Quran ini diturunkan oleh malaikat Jibril, ya, disampaikan melalui perantara malaikat Jibril. Ya, dan Nabi SAW menyebutkan, ya, tentang metode malaikat Jibril sampai kepada Nabi. Ada 3 caranya. Ya, dan ini disebutkan dalam hadis yang sahih bagaimana malaikat Jibril datang kepada Nabi. Yang pertama adalah dalam rupa manusia. Malaikat Jibril menjelma menjadi sosok seorang manusia. Dan disebutkan dalam hadis ketika dia menjelma menjadi sosok seorang laki-laki itu mirip dengan sahabat Dihiyah al-Kalbi, ya. Ya, artinya rupanya mirip dengan sahabat ini. Yang kedua, bentuk wahyu yang disampaikan oleh Jibril adalah datang dalam wujud aslinya. Ya, dan Nabi SAW melihatnya langsung. Ya, dan disebutkan dalam hadis Nabi melihat Jibril dengan sosok aslinya 2 kali, ya. 2 kali. Pertama ketika awal-awal wahyu turun, dan yang kedua ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan Nabi menyebutkan dalam hadis itu bagaimana besarnya makhluk Allah yang bernama Jibril. Ya, disebutkan ketika Jibril membentangkan sayapnya itu memenuhi ufuk.
ya, memenuhi semua penjuru langit. Itu baru sayapnya ya, belum lagi sosok aslinya ya. Dan yang ketiga, bentuk wahyu yang disampaikan oleh Jibril adalah Nabi mendengar seperti suara lonceng yang gemericing ya, yang berbunyi. Dan Nabi menyebutkan inilah bentuk paling berat yang beliau rasakan. Ya, ini sering didapati ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat misalnya turun wahyu, ya dalam bentuk suara, ya dalam bunyi lonceng dan berat, ya terasa oleh Nabi SAW. Atau Nabi sedang bermajelis, ya duduk bersama para sahabat menyampaikan kajian turun wahyu. Ya, dan ini adalah bentuk wahyu yang berat yang dirasakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bentuk-bentuk wahyu yang sampai kepada para nabi dan rasul. Tapi ala kulli hal tadi kita sampaikan bahwasanya kitab ya atau suhuf itu ada diturunkan dalam dua bentuk. Pertama melalui perantara malaikat Jibril, dan yang kedua adalah diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk lembaran yang diterima oleh nabinya, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Tapi berikutnya, poin penting yang patut kita pahami adalah makna al-iman bil kutub. Ya, makna al-iman bil kutub. Ya, apa itu maknanya? Ketika kita disuruh imanlah kalian kepada kitab, maknanya adalah kita wajib meyakini bahwasanya Allah menurunkan kepada setiap rasulnya kitab. Dan kita yakin bahwasanya kitab-kitab itu benar-benar firman Allah. Dan semua yang dikandungnya adalah hak. Baik kitab yang disebutkan di dalam Al-Quran atau kitab yang tidak disebutkan. Berarti dalam bab ini kita wajib meyakini bahwasanya semua kitab itu benar. Baik yang disebutkan atau yang tidak disebutkan. Dan kitab yang disebutkan kepada kita itu ada beberapa nama ya. Disebutkan langsung di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah kitab Taurat. Kitab Taurat. Lalu ada kitab Injil, ada Zabur, lalu ada Al-Quran, lalu ada Suhuf Ibrahim, lalu ada Suhuf Musa. Ya, 5 ya. 5 atau 6 ya. Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, lalu Suhuf Ibrahim, dan Suhuf Musa. Ya, ini 5 kitab yang datang penyebutannya kepada kita, dan ini wajib kita imani. Ya, bahwasanya ada kitab bernama Taurat kepada Nabi Musa, ada kitab bernama Injil kepada Nabi Isa, ada kitab Zabur kepada Nabi Daud, ya, ada kitab Al-Quran ya kepada Nabi kita Muhammad SAW, ada Suhuf Ibrahim dan Suhuf Musa. Sebenarnya dalam surat Al-A'la, di akhir surat Al-A'la, Suhuf Ibrahim wa Musa. Tapi hikmah diturunkan Alkitab, ya. Kenapa ada Alkitab, ya? Apakah tidak cukup misalnya dengan diutusnya Nabi dan Rasul saja menyampaikan? Kenapa harus ada juga Alkitab? Maka disebutkan oleh para ulama di antara hikmah yang banyak, kita ambil 2 saja. Yang pertama, diturunkan Alkitab inilah bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Kenapa? Karena Allah yang paling mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Maka Allah turunkan Alkitab yang menjelaskan hukum-hukum yang terbaik untuk hamba. Ya, inilah hikmah yang pertama. Artinya ketika Allah turunkan Alkitab, ini sebagai pedoman untuk kita, ya kalau kita amalkan, kalau kita pegang itu, maka inilah yang terbaik untuk hamba tersebut. Selagi dia berpegang dengan isinya, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Tapi kalau dia berpaling, maka yang terjadi justru keburukan. Dan ini yang kita dapati secara kenyataan, secara wakilnya di lapangan, bagaimana orang-orang selagi dia berpegang pada kitab, dia aman, dia tentram. Tapi kalau sudah melenceng dari kitab, dari aturan Allah, lalu dia tinggalkan aturan-aturan Al-Quran, lalu dia berpegang ke aturan-aturan yang dibuat oleh manusia yang banyak kekurangannya, maka yang ada adalah kerusakan. Yang ada adalah kerusakan yang semakin banyak muncul. Nah, ini hikmah yang terbesar. Lalu ada hikmah juga di tukang Alkitab adalah sebagai sumber kebahagiaan. Dan dia adalah sumber dari obat. Ya, ya, sehingga seorang ketika dia berpegang, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Allah berfirman tentang hal ini, ya, dalam surat Toha ayat 124, Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya hidup yang sangat sempit. Mafhumnya, maka siapa yang dia ingat kepada kitabku, berpegang kepada kitabku, peringatanku, maka tentu baginya kehidupan yang lapang. Baginya kehidupan yang lapang.
Ya, dan Allah berfirman juga dalam hal ini, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Tidaklah kami turunkan Al-Quran ini kepada engkau Muhammad supaya engkau merasa sengsara, berat enggak? Nah, maka mafhumnya kata ulama, kami turunkan Al-Quran kepadamu agar engkau bahagia. Nah, dua hikmah ini yang kalau kita pahami, ya, maka dengan itu kita akan mudah menemukan kunci kebahagiaan, kunci ketenangan, ya, kunci keselamatan, obat. Itu ada semua dalam Al-Quran. Ada semua dalam Al-Quran. Baik, kaum muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya kita akan bahas cakupan iman kepada kitab. Nah, ini poin inti dari pembahasan kita. Ketika kita beriman kepada kitab-kitab, apa yang harus saya imani, apa yang harus saya yakini. Sehingga dengan itu sempurnalah iman kita kepada Alkitab. Yang pertama cakupannya adalah wajib meyakini kitab-kitab yang diturunkan kepada rasul-rasul adalah benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan firman-Nya. Ya, ini yang pertama poinnya Pak, wajib kita yakini. Apa yang ada dalam kitab-kitab ini yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya benar-benar datang dari Allah. Ya, bukan bikinan Nabi dan Rasul. Bukan asatirul awalin, dongeng-dongeng terdahulu yang ditulis ulang, bukan. Sebagaimana keyakinan orang kafir Quraisy. Tuduhan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi kita Muhammad SAW, tidaklah Al-Quran ini melainkan hanyalah dongeng-dongeng belaka. Hanyalah senda gurau mereka, belaka kata mereka. Maka orang yang meyakini ini kafir. Wajib kita yakin semua apa yang terkandung dalam kitab-kitab itu benar-benar wahyu dari Allah dan merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, cakupannya wajib kita yakin bahwasanya berita-berita atau kabar-kabar yang datang di kitab-kitab tersebut adalah sahih, adalah hak, ya, benar, selama belum diubah dan diganti. Wajib kita yakin semua apa yang disampaikan dalam kitab-kitab itu benar, ya, dan sahih selama belum diubah dan diganti. Selama belum diubah dan diganti. Ya, di antara isinya yang harus kita yakini adalah penyebutan nama Nabi Muhammad SAW dalam kitab-kitab sebelumnya. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Maka wajib kita yakin bahwasanya Nabi Muhammad SAW sudah diberitakan dalam Taurat. Akan datang Nabi terakhir telah diceritakan dalam Injil. Ya, ini harus kita imani. Kenapa? Karena disebutkan dalam Al-Quran, bahwasanya itu ada dalam Taurat, ada dalam Injil, dan harus kita imani. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf 157, ya, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Ya, Allah beritakan kepada kita, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul yang ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa menulis, yang mereka dapati tertulis di sisi mereka, penyebutannya, namanya, dalam kitab Taurat dan Injil. Nah, ini diantara hal yang harus kita imani, ya. Bahwasanya penyebutan Nabi Muhammad SAW sudah diberitakan dalam Taurat dan Injil. Ya, jadi kita yakin semua kabar yang ada dalam kitab itu benar selagi belum diubah. Nah, pertanyaannya, berarti apakah kitab mereka sudah diubah? Benar. Dan ini juga keyakinan kita yang harus kita yakini juga, bahwasanya mereka, ya, pengikut-pengikut mereka, nabi-nabi terdahulu sudah mengubah ayat-ayat yang ada di kitab mereka. Ya, artinya sudah mengalami perubahan dan itu diberitakan langsung dalam Al-Qur'an. Surah Al-Baqarah ayat 75 misalnya, seperti ayat 79. Allah ceritakan tentang, ya, perbuatan mereka-mereka ini yang mengubah isi-isi kitab mereka, isi-isi Taurat dan Injil. Allah berfirman, "Afatatma'una ayyuminu lakum? Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah, thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun." Apakah kamu terlalu berharap mereka mau beriman kepada engkau? Dan sungguh telah ada sekelompok dari mereka. Yasma'una kalam Allah. Mereka dengar kalam Allah. Ya. Thumma yuharifunah. Lalu mereka ubah isinya. Min ba'di ma aqaluhu. Setelah mereka memahaminya. Wahum ya'lamun. Dan mereka sadar perbuatan mereka itu. Allah juga berfirman tentang hal ini, fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim. Celakalah orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka, tsumma yaquluna hadza min indillah. Kemudian mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Ya, maka celakalah mereka. Dan tujuan mereka, kata Allah, liyashtaru bihi thamanan qalila, untuk mendapatkan sedikit dari kekayaan dunia.
fawailul lahum, maka celakalah mereka. Diulang oleh Allah berkali-kali tentang kecelakaan untuk mereka. Ya, maka ini harus kita pahami juga dan yakini juga isi kitab mereka sudah diubah. Ya, maka dalam hal ini mana yang harus kita imani? Ya, berita yang datang penyebutan dalam Al-Quran tentang isi kitab mereka, maka itu harus kita imani. Ya, karena sudah pasti dipastikan kebenarannya. Poin yang ketiga, cakupannya, ketika beriman kepada Alkitab, kita wajib meyakini secara rinci nama-nama kitab yang disebutkan oleh Allah dan meyakini secara global kitab-kitab yang tidak disebutkan, ya, atau yang diceritakan kepada kita. Ya, maka dalam hal ini poin yang kita dapat simpulkan bahwasanya kitab itu sangat banyak, ya, dan dia ada dua kelompok. Pertama disebutkan kepada kita tentang informasi kitab itu dan ada yang tidak disebutkan. Maka yang disebutkan sebenarnya tadi kita sudah ceritakan ada 5, ya, 5 atau 6 kitab, yaitu Al-Quran, ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Suhuf Ibrahim, ada Suhuf Musa. Maka wajib kita yakini ini secara terperinci. Artinya kita wajib beriman ada kitab namanya Taurat, ada kitab namanya Zabur, ada kitab namanya Al-Quran. Nah, bagaimana kalau kitab yang tidak disebutkan? Maka kita juga meyakini secara umum. Meyakini secara umum bahwasanya Allah juga turunkan kitab-kitab yang lain. Ya, selain yang 6 tadi yang disebutkan dalam Al-Quran. Maka dengan hal ini, kalau ada orang mengingkari satu kitab dari kitab yang diturunkan tadi, dia kafir. Dia kafir. Orang Yahudi, di antara sebab dia kafir, ya, meskipun dia sekafir dengan banyak sebab, tapi di antara sebabnya karena mereka tidak beriman kepada Injil dan beriman kepada Al-Quran. Orang Yahudi ketika datang Nabi Isa alaihissalam membawa kitab Injil, mereka tidak beriman. Maka dia kafir karena pengingkaran mereka kepada Al-Injil. Nah, ketika datang Al-Quran, ya, maka wajib semua manusia beriman kepada Al-Quran. Kalau ada orang mengingkari Al-Quran, maka dia kafir. Ya, maka dia kafir. Tidak boleh seseorang, ya, meyakini sebagian kitab lalu mengingkari kitab yang lain. Sebagaimana dalam kisah yang masyhur, ketika Nabi Nabi SAW mendapati Umar yang membawa beberapa lembaran Taurat, ya, maka Nabi menegur Umar bin Khattab. Kata Nabi SAW, apakah tidak cukup dengan apa yang aku bawa, wahai Umar bin Khattab? Lalu kata Nabi, seandainya Musa alaihissalam masih hidup dan mendapatiku hari ini, tidak ada kesempatan bagi Musa kecuali dia beriman kepada risalah yang aku bawa. Ya, maka ini yang harus kita pahami. Ini harus kita pahami. Baik, cakupan yang keempat, ya, dari cakupan iman kepada Alkitab, yaitu kita wajib meyakini hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Ya, maka kita yakini hukum-hukum itu selama tidak menyelisih syariat kita, ya, bagi yang mengatakan syariat sebelum kita adalah syariat kita. Dan selama tidak datang dalil yang menyelisihinya. Dan insya Allah nanti di akhir pembahasan kita bahas sedikit tentang poin hukum syariat sebelum kita, apakah boleh kita amalkan atau tidak. Ya. Syar'u man qablana, syariat sebelum kita. Boleh nggak kita amalkan atau tidak? Nah, ini insya Allah kita bahas nanti di sesi akhir. Tapi sebelum kita tutup, ada beberapa kaidah penting terkait al-iman bil kutub. Kaidah penting terkait iman kepada Alkitab. Kaidah pertama, semua Rasul Allah turunkan kepadanya sebuah kitab. Ini kaidah pertama. Semua Rasul punya kitab. Jadi semua Rasul punya kitab sendiri. Ya. Dalilnya firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 213. Al-Baqarah 213. Allah berfirman, Kana nasu ummatan wahidah. Faba'athallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Bahwasanya kata Allah, dulu manusia ini umat yang satu. Lalu Allah kirimkan para nabi kepada mereka, mubasyirin, ya, memberi kabar gembira akan surga bagi orang beriman, wa mundzirin, dan mereka akan azab neraka bagi orang yang ingkar. Wa anzala ma'ahumul kitab, dan Allah turunkan kepada setiap mereka Alkitab. Maka dari ayat ini kita dapati semua Rasul punya Alkitab. Semua Rasul punya Alkitab. Yang kedua, kaidah terkait iman kepada Alkitab, yaitu tidak ada yang mengetahui jumlah kitab yang diturunkan beserta nama-namanya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada yang mengetahui jumlah kitab secara real, ya.
berapanya, ya, dan apa saja nama kitab itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu tentu apa yang disampaikan kepada kita dari berita, dari kabar, dari Al-Qur'an, dari hadis Nabi SAW. Dan itu hanya sekedar 6 nama saja. Ya, tapi apakah kitab itu hanya 6? Tidak. Lebih dari itu dan kita tidak tahu jumlah yang pastinya. Berikutnya yang ketiga, kaidah tentang iman kepada kitab, semua kitab mengajarkan kepada tauhid. Semua kitab mengajarkan kepada tauhid. Tidak ada satupun kitab menyeru kepada kesyirikan, menyeru kepada menyembah kepada nabinya, menyembah kepada makhluknya, tidak ada. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 79 tentang hal ini. Maka li basharin, kata Allah, an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqula lin nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyin. Ya, tidak layak bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, diberikan kepada mereka hikmah dan kenabian, kemudian mereka berbicara atau mengajak orang, ya, lalu mereka berkatakan kunu ibadalli, jadilah kamu penyembahku, min dunillah, bukan penyembah Allah. Tidak ada satupun manusia menyeru kepada ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah keyakinan kita semakin kuat bahwasanya kitab-kitab sebelum kita itu sudah mengalami perubahan karena isinya tidak lagi mengajak kepada tauhid, tapi justru mengajak kepada menyekutukan Allah. Ya, menyekutukan Allah, menyembah kepada selain Allah, maka itu menjadi bukti bahwa kitab-kitab ini sudah mengalami perubahan. Kaidah berikutnya yang keempat, Al-Quran datang menghapus semua kitab sebelumnya. Al-Quran datang, maka syariat sebelumnya sudah terhapus. Ya, sudah terhimpun semua dengan Al-Quran. Dalilnya Al-Maidah ayat 48, Allah berfirman, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. Kami telah menurunkan Al-Quran kepada engkau Muhammad bilhaqi, dengan membawa kebenaran, musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, wa muhaiminan alaih, dan juga menjadi muhaimin kepada kitab-kitab sebelumnya. Muhaimin ditafsirkan oleh para ulama adalah mustamilan ala mashtamalat alaihi kutub as-sabiqah. Muhaimin artinya apa? Al-Quran itu sudah mencakup semua apa yang terkandung dalam kitab-kitab sebelumnya. Waziyadah, dan justru datang penambahan di dalam Al-Quran yang tidak ada di kitab sebelumnya. Ya, maka seseorang ketika sudah mendapati ada Al-Quran, tidak boleh lagi dia berpegang kepada kitab sebelumnya. Ya, dan tidak ada kewajiban syariat orang untuk harus membaca kitab sebelumnya. Bahkan dilarang. Nabi SAW menegur Umar bin Khattab yang tadi kita sebutkan. Maka tidak boleh seseorang misalnya, ya, dia ingin mengkaji Taurat, mengkaji Injil, lalu dia beli Taurat, dia Injil, lalu dia baca, dia pelajari dengan maksud misalnya tujuannya supaya dia dapat faedah yang baru, supaya dia dapat syariat yang baru, ya, atau amalan yang baru, tidak boleh. Ya, karena Al-Quran sudah menghimpun semuanya. Maka datangnya Al-Quran menghapus semua isi kitab sebelumnya dan menghapus syariat-syariat sebelumnya. Tapi terakhir pembahasan kita tadi yang kita sebutkan adalah syar'u man qablana, ya, syariat sebelum kita. Boleh nggak kita amalkan? Ya, misalnya syariat di dalam Taurat atau syariat di dalam kitab Injil, ya. Dan kita tahu bahwasanya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Ya, dan itu benar. Tapi bolehkah kita amalkan? Maka di sini ada 3 rinciannya. Ya, kita bahas 3 ini secara ringkas insyaallah sebagai tambahan ilmu untuk kita. Boleh nggak kita beramal yang isi kitab sebelumnya? Maka kata para ulama, rinciannya ada 3 bentuk. Ada 3 bentuk rincian. Yang pertama, syariat sebelum kita itu ada yang wajib kita amalkan. Jadi yang pertama adalah wajib kita beramal, ya, bukan pilihan lagi, ya. Wajib kita amalkan. Artinya di sini kita dituntut untuk mengamalkannya. Kapan ini? 2 syaratnya. Pertama, syariat itu disebutkan dalam Al-Quran. Bahwasanya dalam Al-Quran disebutkan ini syariat sebelum kita. Nah, syarat yang kedua, bahwasanya datang nas yang sahih, bahwasanya itu sudah menjadi syariat kita. Maka 2 syarat ini terpenuhi, wajib kita amalkan. Nah, ini disebutkan dalam Al-Quran ini syariat sebelum kita, lalu datang perintah yang baru, itu sudah menjadi syariat kita, maka wajib kita amalkan. Dan ini banyak contohnya.
Ya, bagaimana syariat-syariat kita sekarang itu juga sudah menjadi syariat sebelum kita. Seperti apa? Seperti puasa. Seperti puasa. Puasa sudah ada sebelum kita. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya, maka wajib seorang berpuasa. Bukan karena itu syariat sebelum kita, hakikatnya ya. Tapi karena itu sudah menjadi perintah yang baru dalam syariat kita. Apalagi contohnya sholat. Ya, sholat sudah ada sebelum kita. Zakat sudah ada sebelum kita. Termasuk dalam larangan-larangan berbuat buruk. Larangan zina, larangan membunuh, larangan mencuri, sudah ada. Apalagi contohnya khitan. Ya, khitan. Syariat khitan bersunat sudah ada sebelum kita. Kisos. Ya, ini contoh yang jelas dalam Quran. Allah sebutkan kisos. Dan itu menjadi syariat kita, perintah untuk kita. Dan Allah juga sebutkan ini juga sudah ada di umat-umat sebelum kita. Ya, sudah ada di umat sebelum kita. Kisos artinya seorang membalas ya perbuatan orang lain kepadanya dengan perlakuan yang sama. Ya, ketika dia membunuh dengan sengaja dia dibunuh. Ketika dia memukul dia dipukul. Ketika dia melukai mata dilukai matanya. Nah, ini namanya kisos ya, dan ini syariat yang agung dalam Al-Quran. Ya, ketika seorang lari dari hukum ini maka yang ada adalah keburukan. Dan ini yang kita lihat bagaimana keburukan terjadi karena larinya orang dari syariat Islam. Tapi kalau syariat ini ditegakkan, yang datang adalah ketenangan, yang datang adalah kedamaian, yang datang adalah keamanan, kenyamanan. Ya, ketika seorang berpegang dengan hukum-hukum Al-Quran. Baik, ini poin yang pertama, yaitu wajib kita amalkan karena dia ada dalam syariat kita dan sudah datang perintah yang baru ya. Yang kedua bentuknya adalah tidak boleh diamalkan, wajib ditinggalkan. Ya, syarat sebelum kita tidak boleh diamalkan, wajib ditinggalkan. Kapan? Yang pertama, syaratnya dua juga, yaitu dia datang pengabarannya dalam Al-Quran. Ya, datang dalil yang sahih bahwasanya ini adalah syarat sebelum kita. Ada kita yakin itu adalah ada di syarat sebelum kita. Ya, dan datang kabarnya kalau syariat ini sudah dihapus. Ya, artinya tidak boleh lagi diamalkan di syariat kita. Maka dalam hal ini wajib kita tinggalkan. Tidak boleh seorang beramal dengan anggapan ini kan ada nih di kitab sebelum kita. Boleh dong saya beramal, kita kadang tidak boleh. Kenapa? Karena sudah datang dalil yang baru yang mengatakan tidak boleh kita kerjakan. Ya, maka wajib kita tinggalkan. Ya, apa contohnya? Disebutkan di antara contohnya oleh para ulama kita. Di antara contohnya adalah taubat dengan cara bunuh diri. Ya, dan ini ada di syariat Nabi Musa alaihissalam. Ya, ketika Nabi Musa alaihissalam mendapati kaumnya menyembah sapi ya, al-ijla, semua dalam Qur'annya dibikin oleh Samiri. Ya, lalu datang teguran dari Allah Subhanahu wa taala ya, dan Allah murka dengan hal itu dan mereka ingin bertobat, maka caranya bunuh diri. Allah sebutkan hal ini dalam surah Al-Baqarah 54. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum biittikhadikumul ijla. Wahai kaumku, kalian sudah menzalimi diri kalian dengan cara menjadikan sapi sebagai sesembahan. Fatubu ila bari'ikum. Maka taubatlah kalian kepada Rabb kalian. Faqtulu anfusakum. Bunuhlah diri kalian. Ya, maka ada di syariat sebelum kita cara taubatnya bunuh diri. Ya. Meskipun ini tidak semua kasus ya. Tapi ada yang seperti ini. Maka boleh tidak seorang mengatakan saya sudah banyak dosanya ya. Saya tidak mungkin lagi diterima taubatnya. Tidak mungkin lagi saya bisa kembali, saya bunuh diri saja. Ya, mudah-mudahan yang bunuh diri Allah terima taubatku. Maka kita katakan tidak boleh karena sudah datang larangan ya di dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membinasakan dirinya. Allah berfirman wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Wa tulqu biaidikum ila tahlukah. Ya, janganlah kalian ya jatuhkan diri kalian kepada kebinasaan. Ya, kepada kebinasaan. Maka tidak boleh seorang mengamalkan hal ini. Di antara contohnya juga adalah dulu di zaman dahulu di syariat dulu ya ada larangan beramal di hari ibadah. Ya, tidak boleh bekerja di hari ibadah. Ya, orang-orang Yahudi dilarang menangkap ikan di hari Sabtu karena hari ibadah mereka. Ya, dan ini berat mereka lakukan sehingga mereka berbuat tipu daya. Ya, disebutkan dalam Al-Qur'an lalu Allah kutuk mereka jadi kera ya. Ini di antara melanggar perintah Allah. Ya, orang Nasrani dilarang di hari Minggu bekerja. Maka di dalam Islam tidak ada lagi diamalkan. Tidak boleh seorang misalnya di hari Jumat saya tidak bekerja. Kenapa? Karena ini hari ibadah. Allah haramkan bekerja di hari ibadah. Sebenarnya Allah haramkan kepada Yahudi, pada Nasrani. Maka kita kan tidak. Ya, kenapa? Karena sudah dihapus hukumnya di dalam agama kita.
maka boleh saja seorang bekerja di hari Jumat, ya. Dan ibadah kita adalah di hari Jumat misalnya, ya, hari besar kita. Baik. Dan juga di antara syariat sebelum kita yang juga sudah dihapus hukumnya adalah diharamkan makan daging onta, ya. Di Bani Israel diharamkan makan daging onta, makan lemak dan yang lainnya, diharamkan ghanimah atau rampasan perang. Ya, maka ini juga sudah dihapus hukumnya. Yang ketiga adalah berbeda pendapat ulama antara boleh atau tidak. Ya, kapan itu? Ketika datang penyebutannya di dalam Al-Quran, ini syariat sebelum kita, tapi tidak ada riwayat yang baru apakah ini dilarang atau diizinkan, tidak ada. Ya, cuma disebutkan. Ya, hanya diberitakan begitu saja, tapi tidak ada kabar yang baru, berita yang baru ini boleh atau tidak. Maka di sini ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama mengatakan boleh kita amalkan. Dan ini mazhab jumhur, ya. Ya, mereka mengatakan kalau ada penyebutan dalam Al-Quran ini syariat sebelum kita, maka boleh kita amalkan. Selagi tidak ada larangan, ya, atau perintah. Kalau perintah sudah pasti wajib, harus kita amalkan. Ini tidak ada larangan, tidak ada juga perintah. Maka kata mereka boleh. Di antara hujah mereka, karena ketika Allah sebutkan ini syariat sebelum kita, ya berarti ini tujuannya adalah supaya kita bisa menjadi teladan, meneladaninya. Karena Allah jadikan para nabi ini adalah orang yang sudah mendapat hidayah, petunjuk. Ulaika alladzina hadallahu hadahumullahu fabihudahum muqtadih. Para nabi ini adalah orang yang sudah Allah beri hidayah. Maka dengan petunjuk mereka kalian ikutilah. Ada perintah dalam Al-Quran tentang hal ini. Ya, ini alasan mereka dan juga alasannya lain karena banyak dalam masalah furuk-furuk fikih, cabang-cabang fikih yang tidak ada dalilnya khusus, itu para ulama berpijak atau berpegang dengan syariat nabi-nabi terdahulu. Nah, jadi kata mereka, maka ini boleh. Ini boleh, kata mereka. Dan pendapat kedua, tidak boleh. Pokoknya kalau tidak ada penyebutan dalam Al-Quran ini syariat kita, tidak boleh diamalkan. Kenapa? Karena Allah menyebutkan, ya, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap nabi dan rasul itu sudah punya syariat sendiri-sendiri dan metode tersendiri. Tidak boleh kita campur adukkan, kata mereka. Nah, di antara contoh, ya, ini sebagai pemahaman untuk kita, apa contoh khilaf ulama tentang hal ini? Contohnya adalah seperti boleh tidak seorang bernazar tidak berbicara kepada orang-orang gitu, ya. Dan dia mengikut kepada kisah Maryam. Maryam bernazar tidak akan berbicara kepada orang kampungnya ketika dia membawa Nabi Isa di pelukannya. Boleh tidak seorang bernazar saya tidak akan berbicara. Ya, kalau kita lihat pendapat tadi berarti boleh, ya, karena tak ada larangan secara khusus dan ini ada dalam syariat sebelum kita. Atau contoh yang lain adalah mahar pernikahan boleh tidak dalam bentuk jasa. Ya, seorang menikah misalnya maharnya adalah jasa. Contohnya maharnya adalah saya nikahkan kamu dan anak perempuan saya, maharnya nanti kamu mengajar di tempat saya, atau kamu bangun rumah saya, ya, atau kamu bekerja dengan saya selama 5 tahun misalnya. Ya, maka jumhur membolehkan. Dalilnya adalah kisah Nabi Musa alaihissalam ketika di Madian. Ya, Nabi Musa alaihissalam, ya, mendapati dua wanita yang solehah, ya, lalu dibantu oleh Nabi Musa, lalu diajak bertemu bapaknya. Lalu kata bapaknya, saya nikahkan kamu dengan salah satu putri saya. Ala an ta'jurani thamaniyah hijaj. Ya, maharnya adalah engkau bekerja untukku selama 8 musim, 8 tahun, ya. Kalau engkau sempurnakan 10 tahun, maka itu adalah kebaikan dari dirimu. Ya, maka dalam hal ini khilaf ulama, ya, sebagian membolehkan, ya, karena itu ada dalam syariat sebelum kita. Dan juga dalil yang membolehkan karena juga ada indikasi yang mengarahkan ini boleh. Karena Nabi SAW pernah menikahkan seorang sahabat yang tidak punya harta, lalu Nabi nikahkan dengan Al-Quran. Zawajtukaha bima ma'aka min Al-Quran. Nah, ini menunjukkan berarti ada dia di antara dalil kita yang menunjukkan kebolehannya. Ala kulli hal, ada yang namanya Allah Subhanahu wa taala, ya, ini poin-poin pembahasan yang berkaitan dengan iman kepada Alkitab. Semoga dengan itu menambah pemahaman kita dan menambah keyakinan kita, ya, terkait rukun iman kita yang ketiga ini. Allah alam bisawab. Semoga memberi manfaat untuk kita bersama. Kita serahkan kepada moderator Pak Gunadi atau Pak Bu Alif, ya. Tadi kalau ada pertanyaan kita buka sidang jawab. Silakan. Baik, Ustaz, syukur jazakumullah khairan atas penjelasannya. Baik, kita buka kesempatan untuk tanya jawab. Pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom chat atau langsung bertanya kepada Ustadz dengan menekan tombol raise hand. Dipersilahkan kepada para peserta yang ingin bertanya terkait
tema kita di sore hari ini, iman kepada kitab-kitab Allah. Ustaz, sambil menunggu pertanyaan, Ustaz, sedikit Nah, Anda mau bertanya nih, Ustaz, terkait iman kepada kitab-kitab Allah. Apakah seorang ini bisa dikatakan, seorang Muslim itu bisa dikatakan benar-benar beriman kepada Al-Quran, eh, kalau dia hanya rutin membacanya gitu ya, tapi dia tidak berusaha untuk memahami dan mengamalkannya, Ustaz? nah, baik, barakallahu fikum. Eh, nah, tadi kita sudah sebutkan poin-poin iman kepada Alkitab. Ya, di antara poinnya tadi adalah seseorang wajib meyakini. Ya. Jadi dia poin itu adalah keyakinan. Kita yakin itu adalah wahyu dari Allah. Maka selagi orang yakin Al-Quran itu dari sisi Allah dan betul-betul firman Allah yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril, maka dia sudah dikatakan beriman. Yang kedua, dia yakin semua isinya adalah benar, tidak ada keraguan, ya, tidak ada yang diubah. Dia yakin semua itu. Lalu apalagi poin yang tadi cakupannya, kita yakin eh, bahwasannya Al-Quran itu Al-Quran itu apa lagi? Tadi kita sebutkan, yaitu kabar berita di dalamnya semuanya benar. Itu di antara cakupannya juga tadi ya. Ya, semua berita di dalamnya adalah benar. Semua hukum di dalamnya benar. Maka kalau dia sudah memenuhi semua cakupan ini, maka dia sudah dikatakan beriman kepada Al-Quran. Beriman kepada Al-Quran secara khusus ya. Apakah setelah itu dia tidak mempelajarinya misalnya, ya, lalu dia kalaupun baca sekedar baca, maka kita katakan ini tidak mempengaruhi imannya kepada Alkitab. Tidak kita katakan, oh iman ente batal. Enggak. Ya, kenapa? Karena dia tidak mengingkarinya. Maka dalam poin ini dia hanya terjatuh kepada dosa tidak membaca Al-Quran atau tidak tadabbur Al-Quran, tidak mempelajari Al-Quran, tidak berhukum dengan Al-Quran, kan itu ya. Tapi apakah dia sampai keluar dari iman? Maka kita katakan tidak. Ya, selagi dia mengimani poin-poin cakupan yang tadi kita sebutkan. Ya, seperti itu Ustaz Balif. Barakallahu fikum. Tapi kalau Ustaz, berarti memang kita tetap harus mengamalkannya juga ya Ustaz ya, walaupun apa namanya kita sudah rutin membacanya dan itu tidak mengurangi keimanan kita ya, Ustaz ya. Betul, betul. Karena Allah menyebutkan, afala yatadabbarun Al-Quran, Mhm. ya. Allah turunkan kan liyadabbaru ayati. Tidak Al-Quran ini turunkan supaya mereka mentadabburinya. Mentadabburinya berarti dia pahami isinya, lalu dia hayati dan dia amalkan. Nah, itu kan perintah. Nah, kalau kita langgar perintah ini, berarti dia jatuhnya kepada apa? Kepada dosa. Pada dosa Jatuhnya yang jadi jatuh kepada dosa, bukan kepada pembatal keimanan. baik. Ini ada pertanyaan masuk Ustaz dari eh, Pak Ida Jajang ya. Tadi pertanyaan beliau adalah, tadi kisos harus dilakukan atau jangan Ustaz? Kisos Mungkin harus dia dilakukan. terlewat. Nah, betul. Barakallahu fiik. Pada yang hukum kisos itu adalah syariat yang ditetapkan dalam Al-Quran. Nabi SAW mengkisos. Khulafah Rasyidin mengkisos. Maka kisos adalah syariat Islam yang dia ditetapkan di dalam syariat kita. Dan sudah ada di syariat-syariat sebelumnya. Maka kalau ada orang berhukum dengan selain hukum kisos, kita katakan berarti dia melenceng dari hukum Al-Quran. Melenceng dari hukum Al-Quran. Dan poin kisos yang juga, ini kisos bagian dari hudud. Hudud itu adalah hukuman-hukuman untuk para perilaku kriminal ya. Maka hukuman-hukuman seperti ini, siapa yang berwenang melakukannya adalah pemimpin, ya, pemimpin dari umat Islam. Jadi tidak boleh ini dilakukan secara individu. Maka kalau misalnya kita katakan kamu telah membunuh saudara saya misalnya, maka saya wajib membunuh engkau. Kenapa? Karena ini syariat Islam, kisos. Saya wajib mengamalkan kisos. Kalau saya tidak amalkan, saya berdosa misalnya. Maka kita katakan, oh tidak bisa. Ya, kisos bagian dari hudud yang eksekusinya itu wajib di atas perkara keputusan Amirul Mukminin ya, pemimpin kaum kaum muslimin ya. Maka kalau tidak ada misalnya diterapkan di negara kita, boleh nggak kita melakukannya secara individu atau secara kelompok bermasyarakat? Maka kita katakan tidak boleh. Tidak boleh karena syarat-syaratnya harus dipenuhi. Syarat-syaratnya harus dipenuhi. Tapi kalau di satu negara mengamalkan kisos, ya memegang kisos, maka wajib kita berpegang dengan hukum itu. Ya, misalnya seperti di Arab Saudi sekarang itu masih ada kisos diberlakukan.
Ya, yang membunuh itu dibunuh, pelaku sihir dibunuh. Ya, itu adalah dalam syariat Islam. Ya, maka itu harus kita yakini kebenarannya. Dan inilah yang tadi kita sebutkan, bahwasanya orang kalau beramal dengan hukum Allah pasti akan ada keamanan, kenyamanan. Orang kalau membunuh, ya, dan dia tahu hukumannya dia dibunuh, dia akan berpikir 100 kali untuk membunuh orang. Dan dia tahu hadnya, hududnya, dia akan dibunuh juga. Ya, orang tahu misalnya merampas hak orang lain, potong tangan. Ya, apalagi kalau sudah sampai angka yang tidak terbilang itu sudah masuk ke muharib, yang hukumnya dalam Islam dia disalib, lalu dihadapkan di tengah jamaah, lalu dia dibunuh. Itu hukuman untuk muharib. Ya, muharib itu adalah orang yang berbuat kerusakan yang sangat nyata di tengah kaum muslimin. Itu tidak sekedar dibunuh, tapi disalib juga. Ya, itu ada dalam Islam. Seandainya ini diterapkan, beranikah orang-orang untuk korupsi misalnya, ya, mengambil hak orang lain dengan zalim? Tidak ada. Karena dia tahu haknya akan menimpanya. Ya, maka Allah mengatakan walakum fil qisasi hayah. Dalam kisah itu ada kehidupan. Ya, ini harus kita yakini. Ini harus kita yakini. Maka semoga Allah ya mudahkan kita untuk berpegang dengan hukum-hukum syariat Islam. Kalaupun misalnya kita belum bisa melaksanakan hukum-hukum yang besar ya seperti tadi, maka minimal hukum-hukum yang bisa kita terapkan di lingkup kita kerjakan. Allah alam bisawab. Barakallahu fiik, Pak Jajang ya. Baik, barakallah. Berarti tadi kisos itu kan dilakukan oleh pemerintah ya Ustadz ya. Tapi Iya, keputusan itu kembali lagi kepada keluarga si orang yang ini ya iya, Ustadz ya. nah itu. Jadi ada langkah-langkahnya Iya. kan tadi kita sebutkan. Ya, maka kenapa dia harus diserahkan kepada pemimpin? Kan ada langkah-langkah harus dipenuhi. Ya, Apakah keluarga meridoi gitu kan apakah jika keluarga meridoi jadi atau memaafkan? kisos. Ya, apa atau mengambil diat saja. Ya Jadi ada dia tiga kalau keputusannya. Kalau orang membunuh dengan sengaja itu tiga hasilnya. Pertama, dimaafkan secara sempurna. Dimaafkan sempurna berarti dia tidak kisos, tidak juga diat. Ini boleh. Ya, intinya kemaafan dari keluarga si korban. Atau yang kedua dimaafkan tapi dengan ganti diat. Diat ya, diat. Nah, diat itu kalau di fikih itu banyak itu. Ratusan juta kalau dinominalkan sekarang. Atau yang ketiga, tidak dimaafkan, tidak pula diat, maka dengan kisos. Ya, berarti dia harus dibunuh juga. Dan semua ini dengan perantara hakim. Ya. Maka itu harus dengan hakim yang memutuskan. Baik, Ustadz. Pukul Mungkin lagi ada aja kan ada pertanyaan langsung. lain? Tanya Ada dikit, Pak. pertanyaan dari Saya Pak saya tanya Sumantri. dikit, Pak. Silakan Pak Surdi. Ya. Pak Suwardi dulu, Pak Suwardi. Nah. Oke, Oh, sorry. makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam. kalau Silakan, saya melihat judulnya adalah iman kepada kitab-kitab. Berarti kita harus meyakini bahwa Alkitab itu memang ada gitu kan ya. Tapi tadi juga Ustaz menyampaikan bahwa kitab itu kecuali Al-Quran ya yang dijamin oleh Allah tidak akan pernah ada ya istilahnya yang membelokkan ataukah menafsirkan yang berbeda gitu kan ya. Tapi kalau misalkan yang lain itu kan bisa dirubah-rubah gitu. Nah itu gimana? Kita jadinya setengah kita mengimaninya jadinya setengahnya dong kalau gitu. Oh, Itu aja nah. Ustaz. Barakallahu fiik, Pak Suwardi. Nah, pertanyaan bagus ya. Tadi kita katakan ya kita wajib beriman kepada semua kitab. Tidak boleh beriman hanya Al-Quran saja. Ya. Lalu bagaimana dengan kita kan sudah diubah, ya, dan kita yakin dia sudah diubah, mengalami perubahan, dan kita tidak tahu bagian yang mana yang diubah. Yang penting dia sudah diubah. Dari mana kita tahu dia diubah? Al-Quran yang mengabarkan. Allah mengabarkan kepada kita ada dari pengikut umat terdahulu itu dia tulis dari tangan mereka lalu mereka jadikan itu Alkitab. Nah, bagaimana bentuk keimanannya kita? Maka tadi kita sebutkan. Ya, berarti kita wajib mengimaninya secara secara umum. Secara umum itu seperti apa? Kita yakin ada namanya Taurat kepada Nabi Musa. Jadi kita tidak dituntut mengimani secara keseluruhan isinya. Kenapa? Karena isi yang ada di Taurat itu kita tidak tahu apa isinya yang ada dari awal sampai akhir. Begitu juga Injil, misalnya Nabi Isa alaihissalam diberikan Injil. Kita tidak dituntut harus mempelajari Injil dari awal dari akhir, ya Injil yang benar itu lalu kita imani, tidak. Yang dituntut apa? Kita mengimani bahwasanya ada kitab diturunkan pada Nabi Isa bernama Injil dan semua isinya adalah benar selagi belum diubah. Cukup sampai di situ keimanan kita.
Kita beriman ada kitab diturunkan kepada Nabi Musa namanya Taurat. Yang isinya adalah mengajak kepada tauhid kepada Allah, tidak menyembah kepada selain Allah, ya. Dan dan kita yakin bahwasanya semua isi Taurat itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala selagi belum mengalami perubahan. Sedangkan yang sudah mengalami perubahan maka tidak ada kewajiban kita untuk mengimaninya. Nah, hanya sampai sebatas itu. Ya, sampai sebatas itu. Barakallahu fiik. Jadi semoga dipahami ya. Insyaallah Ustaz. Nah, barakallahu fiik, Pak. Baik, Pak Yahya, tafadhol. Ya, bismillah. Mohon izin tanya dikit, Pak. Tentang rukun iman, Pak. Ya, ini iman kepada kitab salah satu dari rukun iman. Bagaimana, Pak ya? Kan di rukun iman itu banyak yang abstrak. Iya. Tidak seperti rukun Islam yang konkret. Iya. Ada fikih hajinya, ada fikih puasa, saum, fikih zakat di syariat, di rukun Islam, di rukun iman. Contoh saja tentang khusyuk, tentang syukur, ikhlas, ridho. Nah, Apakah ada fikih khusyuk, fikih ridho, fikih syukur yang sifatnya itu nggak abstrak, nggak konkret gitu, Pak? Fikihnya ada nggak? Untuk hal-hal yang konkret ada fikihnya. Tadi puasa, haji. nah. Kalau ini yang fikih ridho, fikih syukur, fikih ikhlas itu gimana itu, Pak? Ada apa enggak? Demikian, terima kasih. Nah, barakallahu fiik. Masyaallah, jazakallahu khair. Ya, maka fikih secara istilah ahlinya fikih itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan amalan zahir. Jadi kapan yang dikatakan fikih? Kalau berkaitan dengan amalan zahir. Ya, maka adakah fikihnya kita katakan untuk amalan batin tidak ada fikihnya. Karena fikih itu berkaitan dengan amalan zahir. Maka kalau kita baca kitab fikih kan semua zahir itu. Dari toharah, Iya. wudu, sholat, zakat, haji, semua ibadah zahir ya, ibadah yang sifatnya fisik lah. Iya. Ya, ucapan, perkataan, ya, itu yang ada fikihnya. Sedangkan untuk yang hati, itu yang ada adalah poinnya adalah keimanan, keyakinan. Ya. Kalaupun ada fikihnya, maka mungkin fikih secara istilah ini adalah kiatnya ya, metodenya paling itu. Ya, seperti tadi kita mempunyai iman kepada kitab. Bagaimana bentuk imannya seperti apa? Lalu bagaimana caranya saya bisa mengimani itu? Nah, lebih ke sana sih. Nah, kayak ridho, ikhlas. Bagaimana caranya saya bisa ikhlas? Caranya supaya khusyuk itu bagaimana? Nah, itu lebih ke metode saja. Ya, tapi kalau fikih secara ini, secara seperti rukunnya, syaratnya, syarat sahnya itu, nah itu tidak ada secara rinci seperti itu tidak ada ya. Jadi dia beda konsep antara amalan zahir sama amalan batin. Oh. Nah, betul, Pak. Jadi kaifiah betul. Oh iya, baik. Ya, kayak iman kepada Allah itu bagaimana cara iman saya kepada Allah, bagaimana caranya? Nah, itu yang di saya barakallahu fikum. Ya, makasih. Cukup sepertinya. Ustaz Alif, tafadhol. Baik, Ustaz. Sepertinya kita tutup aja ya, Ustaz ya. Cukup dengan materi kali ini. Alhamdulillah, Ustaz, sore hari ini Allah berikan kemudahan atas segala pembelajaran kita pada hari ini dari kajian-kajian yang sudah berlangsung. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Kita tutup kajian sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana Abu Alif pamit undur diri. Insyaallah bertemu lagi di kajian ruko 2 pekan ke depan insyaallah. Barakallahu fikum. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Makasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.